Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlela dengan nomor NIM 2008301074 dari kelas SPI 5B. Saya di sini akan menjelaskan salah satu tokoh Islam di Amerika, yaitu Ayyuba Sulaiman Diallo, yaitu merupakan tugas UAS mata kuliah Sejarah Islam Eropa Barat dan Amerika yang diampu oleh Bapak Didin Nurul Rosidin, MA, PhD. Ayyuba Sulaiman Diallo adalah seorang bangsawan Muslim asal Afrika Barat. Dia berkulit hitam, namun pada tahun 1730 atau 1731, nasib Ayyuba yang waktu itu masih berusia 31 tahun secara dramatis berubah total. Dia ditangkap dan dijual sebagai budak Amerika Utara, atau sekarang disebut Amerika Serikat. Sebagai budak, rambut dan janggutnya digundul, sehingga sebagai seorang bangsawan dia merasa terhina. Meskipun masih dalam perdebatan, mereka menganggap bahwa Ayyuba adalah Muslim yang pertama yang berada di Amerika. Kelak hidupnya di dunia barat sebagai budak Amerika akan menginspirasi begitu banyak orang. Sulaiman Diallo ditangkap di tanah airnya pada tahun 1731 ketika mencoba menjual barang dan dua budak ayahnya. Dia dijual ke perdagangan budak transatlantik dan dikirim ke Annapolis, pelabuhan masuk yang mapan dalam perdagangan budak transatlantik. Selama perbudakan di Maryland, Sulaiman Diallo bekerja untuk mempertahankan praktik Islamnya termasuk sholat. Dia pergi ke hutan untuk berdoa secara pribadi, tetapi ditemukan oleh anak-anak kulit putih yang mengejek praktiknya, yang melempari dia dengan batu saat dia berdoa. Menderita perawatan dan kerja yang tidak akan menjadi bagian dari kehidupan Sulaiman Diallo di Bondo, dia bertahan dan praktik Islamnya, dan setahun setelah pembudakan memutuskan untuk melarikan diri dan mengamankan kebebasannya. Penangkapan dan penjaraannya berujung pada pertemuan dengan seorang menteri Inggris yang akhirnya berujung pada kebebasan. Latar belakang elit Muslim Sulaiman Diallo, kemungkinan dia menggunakan modal sosialnya untuk mengamankan kebebasan. Menteri dan pengacara Inggris Thomas Blewett bertemu Sulaiman Diallo selama pertahanannya, dan Blewett menaruh minat pada keyakinan Muslim yang taat itu. Blewett mengamankan seorang penerjemah, seorang budak yang berbicara bahasa Wolof, bahasa wilayah Sulaiman Diallo, dan menerjemah Wolof menyampaikan cerita Sulaiman Diallo ke Blewett dalam bahasa Inggris. Dengan Blewett yang kemudian mengetahui cerita Muslim tersebut, dia setuju untuk membantu mendapatkan kebebasan Sulaiman Diallo. Blewett berusaha mendapatkan surat dari kolonial Maryland ke Bondo, surat yang ditulis Sulaiman Diallo dalam berbahasa Arab kepada ayahnya meminta bantuan untuk pulang. Setelah berpindah tangan di antara pejabat Inggris beberapa kali dan masih gagal melintasi Atlantik, surat itu akhirnya sampai ke tangan James kapal atau London. Dia memberi kertas dan tinta untuk menulis Al-Quran, dan ketika awak kapal mengerti bahwa untuk memakan daging seorang Muslim harus menyembelih hewan, mereka mengizinkannya untuk melakukan tugas tersebut sehingga dia dapat makan sesuai dengan kebutuhan agamanya. Di London, kolonial Inggris yang bekerja untuk Royal African Company berharap koneksi Sulaiman Diallo ke Afrika Barat akan membantu mereka membangun hubungan yang lebih kuat untuk perdagangan di wilayah Senegambia, khususnya perdagangan gading, permen, karet, dan emas. Beberapa tahun kemudian dia akhirnya kembali ke Bondo, di mana dia disambut, tetapi hanya untuk mengetahui bahwa ayahnya telah meninggal dan istri pertamanya telah menikah lagi. Setelah berita ini, Diallo menulis kepada kontaknya di Inggris untuk menanyakan tentang kunjungan ke London, tetapi permintaannya ditolak. Tidak jelas mengapa kontaknya di Inggris tidak mengabulkan permintaannya, tetapi tidak lama setelah permintaannya, perusahaan kerajaan Afrika runtuh. Dengan beberapa kontaknya di Inggris berlanjut pada
kematian Sulaiman Diallo pada tahun 1773. Memang seperti yang dikatakan Bluet tentang Ayuba Sulaiman Diallo, dia bukan budak biasa. Dan selangkah lebih maju, dia juga bukan budak Afrika Barat biasa atau Muslim biasa. Status elitnya menjadi faktor utama yang kemungkinan meninggalkan perbudakan. Hak istimewa yang tidak dimiliki sebagian besar orang Afrika Barat Muslim atau bukan sehingga tidak dapat dimanfaatkan. Namun pengalaman mengungkapkan karena mereka dengan jelas menunjukkan bahwa beberapa orang Eropa di Amerika kolonial menemukan pendidikan Muslim dan pengabdian religius yang menarik dan terhormat. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.